Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali bertemu lagi di Dapur Medsos. Kali ini masih bareng saya Tika Darmawan. Nah, seperti biasa kita akan menghadirkan para bintang tamu yang luar biasa menarik, punya cerita yang juga cukup menarik untuk kita kulik. Dan kalau hari ini kita sudah kedatangan bintang tamu yang mungkin sudah nggak asing lagi nih untuk teman-teman lihat gitu. Mungkin kalau di setiap acara pernikahan, pesta pernikahan nih pasti ada beliau ya biasanya ya. Langsung aja kita sambut ada Cek Media. Assalamualaikum Cek. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya Cek, kabarnya gimana, sehat? Sehat. Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat. Sehat ya. Oke, hari ini kita ngundang Cek Media nih karena memang kita sebenarnya pengen tahu Ya. seperti apa sih apa ya bisa dibilang budaya atau juga adat di Aceh saat ini gitu ya. Tapi sebelumnya Cek Media saat ini kegiatannya apa aja nih? Ya, kalau saya memang seniman dan budayawan, kegiatan tentang sekitar itu. Sekitar itu. Nah, jadi nggak melenceng, kita nggak berpolitik, Oke. bukan birokrasi ya, tapi kita fokus pada sanggar. Oke, sanggar Di ya. sanggar membina anak-anak didik. Hmm. Ya, kemudian ada juga misalnya di MAA, Majelis Adat ya. Oke. Nah, jadi fokus kita tetap pada seni, tradisi dan budaya Aceh. Oke, jadi kegiatannya akan masih di seputar itu Iya. terus ya, Cek Media ya. Ya. Oke, nah Cek Media ini kan yang kita tahu Cek Media ini kan memang seorang seniman, budayawan juga ya, yang memang sudah malang melintang ini di dunia seni ini Ya. cukup lama ya, Cek Media ya. Ya. Kalau boleh diceritain sejak kapan nih awalnya Cek Media menggeluti seniman khususnya untuk hikayat, musyair dan lain-lain. Ya, kalau kita fokus ya saya ini tradisi kan, seniman tradisi. Jadi mulainya memang dari muda dulu udah dimulai. Nah, udah mengikuti jejak-jejak pada guru-guru. Jadi kita mulai dari tahun 1983. Wow, 1983 guys. Itu masih ya. sekolah. Masih Ya, sekolah. masih sekolah. Oke. Kita mulai saya bukan SD, dari Min MSen sampai ke SMA. Oke. Kemudian nggak melanjutkan kuliah karena kita memang ada juga di daerah-daerah, tapi tidak begitu lama. Oke. Karena kita ingin dalam bidang seni tradisi hikayat, sehingga mengikuti jejak-jejak guru, misalnya Syekh Rizkununaya dulu, kemudian ada Syekh Mahmud Jirla dan Tunku Ilyas, Syekh Lahgenda dan banyak syekh-syekh yang lain, termasuk Tengku Adenan. Oke. Nah, Tengku Adenan mungkin yang lain juga udah nggak asing ya, Ya. yang biasanya dibilang itu Tengku Adenan PM Toh. Pemto, PM Toh. Trobador Aceh. Oke, itu memang legend sekali ya, Legend. Cek Media. Oke, lanjut ya. Jadi memang awalnya memang udah dari sekolah ya menggeluti ini sampai akhirnya diseriusin ya, Ya. Cek ya. Mhm. Jadi kita ada beberapa hal. Pertama, seni tutur. Oke. Penutur ada yang dipanggil, ada yang mengikuti, dan kemudian menulis. Oke, menulis juga. Menulis sastra Aceh. Jadi yang kita tulis ini menurut permintaan penerbit. Jadi misalnya kita menulis buku-buku saku yaitu tentang zikir-zikir Aceh. Kemudian menulis dengan hikayat-hikayat, kemudian pantun-pantun dan berbagai macam syair-syair yang lainnya, dan banyak buku-buku kita sudah dicetak oleh percetakan Radar Biren. Jadi Oke. popularitas di situ awalnya, di situ awalnya dari buku. Oke, dari buku. Ya, Jadi dari memang Cek Media ini sudah mengeluarkan buku juga yang Ya. isinya syair-syair, Hikayat, hikayat, dan- pantun juga, ya. ya. Oke. Apa tuh judulnya bukunya? Banyak judul-judulnya. Oke, udah banyak, Jadi Cek. kalau yang banyak, karena saat itu kan lebih kepada
generasi saat muda saya dulu kan belum begini, belum ada medsos. Iya. Jadi fokus hiburan hanya kepada misalnya PHR. Ya, jadi nonton film, Iya. sandiwara Iya. saat itu kan. Lain nggak ada. Sehingga kalau ada acara tradisi dan berbagai macam maulid ini banyak grup-grup zikir yang tampil. Jadi sehingga permintaan daripada percetakan tolong buat zikir-zikir. Jadi zikir-zikir itu kita buat. Jadi sehingga buat jilid misalnya syair, zikir, kasidah Aceh. Jilid pertama, kedua, ketiga sampai gitu. Berarti udah banyak banget nih ya, Ya. udah banyak sekali. Jadi ingat nggak kira-kira C-Media udah berapa syair yang diciptakan? Jadi ingat, jadi saya memang ini dalam proses rencana kita lebih hampir 10.000 syair ini udah terkumpul. 10.000 ya. Ya. Segitu banyaknya gitu. Bayangin segimana sih itu C-Media bisa bikin syair sebanyak itu tapi enggak beradu gitu satu sama lain gitu ya. Enggak, Iya. itu kan menurut tema. Dulu pernah kami dengan Kominfo Aceh kan, Kominfo Aceh sosialisasi tentang dengan berbagai macam, misalnya ada narkoba, tentang bahaya narkoba, kekerasan rumah tangga. Kami ada program di radio, di salah satu radio. Jadi itu juga tiap minggu. Oke. Kemudian ada juga yang pernah berapa tahun, 5 tahun lebih di TV swasta. Juga kita improv langsung dengan bersyair. Jadi berapa ribu kata sudah kita keluarkan. Iya dengan benar. bait-bait syair. Iya benar. Jadi biasanya memang syair itu tergantung tema gitu ya. Jadi apa yang diminta ya itu yang dibikin saat itu ya C-Media ya. Ya, itu belum ke tempat pesta. Nah, Kalau tempat pesta, daerah barat dan selatan sana Melabuh misalnya kan, mereka kan diundang kami bukan saja pada pantun Sumapa waktu datang mempelai lelaki ya, tapi ada juga hiburan malam. Hiburan malam itu kan bersyair, bersyair tentang kisah-kisah bagaimana pertemuan Lintu dan Dara Baru dan bagaimana nasib itu dikasih. Jadi tema kita syairkan. Oh gitu. Nah ini baru tahu juga nih untuk Tika yang awam. Tika nggak tahu ternyata ada juga budaya yang adat yang seperti itu ya. Bersyair tentang seperti apa kedua mempelai itu bertemu gitu. Jadi mereka nanti ngasih ceritanya tuh ke C-Media. Ya misalnya kalau pantun Sumapa itu bisa juga. Biasa kan misalnya sekarang Lintu bilang, Cik tolong bilang nanti kami pertemuan memang sekejap, nggak ada pacaran gini kan. Jadi kita langsung nanti ditanya, sana kan ditanya. Nah kita yang Jawab gitu ya. Itu kalau itu biasanya spontan ya? Spontan. Oke. Kalau nggak bisa spontan kan nggak mungkin misalnya kita hafal. Nanti udah ke tempat lain, Lintunya cerita lain, nama lain, nggak mungkin kita hafal kan? Betul. Wow, ini menarik ya. Tapi memang kan biasanya C-Media berpantun, apalagi menyambut mempelai yang datang itu kan memang jadi hiburan tersendiri ya untuk kita, dan itu memang ada dari kita juga gitu ya. Tapi sebenarnya tema yang lagi viral nih, tema yang lagi viral selain tema tradisi untuk saat ini biasanya apa tuh? Untuk pantun, untuk bersyair, gitu-gitu biasanya sekarang apa nih? Ya kalau kami ini khususnya tokoh-tokoh dari kami, kita mengikuti zaman, mengikuti ini kan misalnya sekarang medsos. Jadi kita lebih ke sana. Misalnya sudah viral tentang main-main yang tidak boleh, main chip kan. Kita juga memasukkan ke sana. Ini Lintu baru jangan sekedar gitu-gitu kan. Jadi pokoknya ada edukasi ya. Kemudian juga tentang masalah politik. Itu pokoknya masuk semuanya. Masuk Semuanya. Apalagi ada pesan sponsor, nanti ada pesan. Nah, kemudian ada lagi
nanti misalnya disuruh, oh ini Cik nanti ada datang ini ya, datang Pak Wali Songo disebut, gitu. Berarti sebenarnya banyak juga request kayak Ya, gitu ya, ya. Cek Media ya. Dan itu menyesuaikan di tempat gitu. Ya. Oke. Karena gini, kalau kita tidak mengikuti ini, makanya saya melihat banyak seniman-seniman tradisi yang tidak hidup lagi, hidup dalam pengertian hidup karyanya. Ya. Karena dia tidak mengikuti. Kalau saya dari dulu mengikuti, mengikutinya. Misalnya dulu awalnya dari 1983 sampai 90, bagaimana dengan orang baca buku. Kita ke buku. Buku, kemudian ke radio. Kemudian ada era kaset. Kita ke kaset, kita rekam kaset. Jadi orang masih teringat kita. Iya, ada terus ya di setiap era ya, Ya. Cek ya. Oke. Kemudian datang VCD. Nah, kita buat video VCD. Jadi kita ke generasi, karena bola mata semua orang ke sana kan. Iya. Kemudian sekarang era digital. Iya. Era main data. Sekarang kan main data. Jadi kita ke sana. Masuk ke sana, kita buat akun dari Facebook, Instagram, TikTok, YouTube. Malah kita buka beberapa channel. Wow, ya berarti ini update banget ya. Update ya, Iya, kita update. khusus konten tradisi. Wow, karena ini kan memang jarang nih, Cek. Kita Ya. kan taunya biasanya semua yang membawa perangkat budaya biasanya itu kan memang kalau untuk anak-anak muda tuh agak kurang digemari biasanya Ya, ya. gitu ya. Tapi mungkin dengan pendekatan seperti ini justru anak-anak muda tuh jadi lebih kenal ya sebenarnya dengan budaya kita gitu ya, Ya. untuk bisa masuk ke segala media sosial yang ada sekarang gitu ya. Ya. Oke, dan memang itu kan paling tajam. Ya. Kami merasakan karena dalam sanggar yang saya pimpin udah beberapa tahun, Seung Samlako, itu nama sanggar kan. Kita punya cabang di punya generasi di Timur, di PD dan Barat Selatan. Jadi semua yang kita didik inilah harus spontan bisa. Karena sekarang kami sudah merasakan kan, misalnya yang memesan kita Linto dan Dada Baru. ya. Karena kita sering posting di Instagram, misalnya kawin siapa, jadi kita posting dan orang lihat. Jadi mungkin inilah karena pantun-pantun dan cerita-cerita yang kita ceritakan memang yang viral. Iya, iya. Jadi orang suka. Senang ya. Nah, Cik Media ini kan biasa kalau medsos itu kan yang pakai anak-anak muda nih ya. Nah, ini kalau untuk medsosnya Cik Media ini, Cik Media sendiri yang kelola, yang pegang, atau ada adminnya nih? Ya, memang kita. Memang pegang sendiri juga. Wow. Jadi kita misalnya ada acara kan, acara. Jadi setelah acara, tapi kadang-kadang kalau mengambil konten kita bawa teman. Iya, iya. Bawa teman, ada krunya kan. Jadi nggak mungkin kita bermain. Tapi kalau untuk memposting, kadang-kadang kita suruh nggak sesuai. Oke. Karena kita mempromosikan mulai dari konten, mulai dari bahasa, seni, budaya sampai kepada tulisan. Jadi mungkin kalau mau lihat tulisan Aceh yang sebenarnya yang sudah ada di kamus, kami tetap itu pakai apostrof, pakai diakritik. Jadi benar. tiap konten saya gitu. Dan banyak dalam penyampaian bahasa Aceh karena kita lebih ke sana. Nanti kadang-kadang kita info hari ini info Seung Samlako. Hari ini kami ada di gedung ini dalam rangka perkawinan ini. Kita posting. Ya itu. Ternyata Cik Media main Instagram dan TikTok juga ya. Ya harus ke sana. Harus. Saya dan pernah beberapa kali kita juga pernah mengikuti itu marketing digital. Kita sosialisasi itu penting. Karena ini kan nggak ada di sekolah. Iya, benar. Saya lihat banyak teman-teman kita dari kadang profesor, doktor handus, teman-teman rekan-rekan yang jadi dosen.
dia nggak mengikuti ini, laptopnya nggak bisa, jadi dia tinggal juga. Misalnya kita jadi narasumber, sekarang kan nggak pakai gitu lagi, nggak harus fokus kan. Iya, infokus. Iya benar. Fokus. Iya benar. Nah, jadi kalau nggak mengikuti zaman memang udah tinggal. Iya benar. Walaupun kita udah S1, S2, S3, S4, S4 udah ya, Cek ya. Tetap harus ngikutin zaman. ngikutin zaman. Harus ngikutin. Tapi Cek, kalau untuk konten-konten kan tadi kan ada Instagram, ada TikTok, ada Facebook, YouTube juga ada. Ya, itu subscribe-nya udah rame belum? Alhamdulillah subscribernya? kalau YouTube Sanggar udah 10.000 kan. Wow. Kalau YouTube saya ya 17 subscribe. Wow. Jadi Ini memang khusus konten tradisi. iya, khusus konten tradisi ya. Jadi kalau kita lihat grafisnya yang banyak penontonnya orang luar. Oke. Orang luar. Jadi pokoknya Amerika mungkin saja orang kita kan, tapi orang juga mau meneliti. Iya, iya, iya. Mungkin karena orang melihat misalnya sebuah konten saya kenapa banyak penonton, misalnya 1 bulan sampai 1 hari 2 hari sampai 1.000 misalnya. Orang kan ada pemikiran, orang ini ada apa, cerita apa. Inilah orang-orang luar kan suka penelitian. Jadi mungkin kalau orang kita cuma dengar doang ya, nanti ya udah selesai setelah dengar ya selesai. udah gitu ya. Tapi kalau orang luar mungkin memang mereka penasaran juga gitu. Tapi sejauh ini seperti apa respon dari orang-orang yang nonton nih, Ci? Apakah ada yang komen gitu mungkin? Alhamdulillah saya kan buka misalnya ini kan di-upload ke YouTube kan. Nanti saya melihat kalau udah dikirim link kita beberapa minggu kita lihat di situ kan ada komen, ada share, ada komen. Di komen itu alhamdulillah semuanya orang komen positif kan. Tapi ada juga yang bukan untuk kita, negatifnya bukan untuk kita. Jadi saran kayak tadi. Sebenarnya Cik Media ini memang orang peduli terhadap budaya. Kenapa pemerintah tidak ada peduli? Itu ada juga komen. Oke, terus Cik Media gimana biasanya dibales-balesin semuanya? Ya, kita alhamdulillah. Oke, terima kasih gitu kan. Oke, direspon juga ya berarti ya teman-teman yang apalagi di TikTok. TikTok kadang-kadang kemarin ada seorang Syekh Syekh Kub yang lagi viral dengan lagu Cenene itu kan. Jadi saya datang ke tempat dia ke Melabuh, saya posting sebuah lagu juga banyak puluhan ribukan itu kan. Jadi orang komen bagus. Rupanya masih banyak potensi, masih banyak guru-guru yang bisa. Kenapa pemerintah nih enggak? Ini responnya ke sana. Jadi lebih ke apa ya? Mungkin perhatian. Masyarakat masih perhatian, masih ada. Tapi istilahnya yang kalau tentang produser mengorbit, tapi kalau pemerintah kan ada misalnya sekolah ada, jadi aturan ada dan jalurnya ada, misalnya ada dinas terkait, dinas pendidikan dan kebudayaan, pariwisata dan berbagai macam. Ini harus masuk budaya sebenarnya. Tapi sekarang budaya kan hanya dipakai pada sesaat. Momen-momen tertentu. Momen tertentu, misalnya kemarin ada acara tsunami, misalnya kan 18 tahun tsunami, ditampilkanlah beberapa gitu aja. Nah itu vakum. Jadi karena tidak ada wadah yang konsisten ya, misalnya jadi nggak ada yang benar-benar selalu ada gitu ya, Cik ya. Nah tadi kan Cik Media juga cerita kalau Cik Media ini kan punya sanggar ya. Nah itu sanggarnya Cik Media itu kegiatannya apa aja tuh, Cik? Apakah memang belajar mesyair ya, hikayat juga, atau sebenarnya ada kayak tarian dan lain-lain? Enggak, kita karena sanggar kita Seung Samlako. Seung itu tempat. Seung tempat dibuat kan. Samlako kan lelaki. Jadi kita fokus kepada anak laki-laki. Kita enggak sanggar tari karena kita ada mitra sanggar. Ada sanggar-sanggar lain, misalnya ada Salum, ada berbagai macam sanggar. Kalau ada orang pesan tadi ya kita ke teman, kita harus saling ini kan.
karena saya fokus pada tutur ini. Oke. Sastra itu bagaimana cara menulis hikayat yang baik, bagaimana cara menutur yang baik, Ya, bagaimana seni tutur ini jalan sesuai zaman. Jadi kita fokus ke sana. Oke. Nah, untuk regenerasi itu ada nggak, Cek? Jadi selama ini yang kita tahu mungkin penutur itu kan biasanya udah bapak-bapak biasanya gitu ya. Nah, kita penasaran sebenarnya ada nggak sih penutur yang usianya tuh masih belasan tahun gitu? Ada. Ada. Oke. Ini kita masuk ini kan punya link ya. Punya link di mana-mana. Jadi anak didik kita ada yang di PD Jaya. Oke. Kemarin PD Jaya udah berapa tahun mereka ada GSMS. Di Gerakan Seniman Mengajar di Sekolah. Jadi gurunya salah satunya seniman, anak didik kita. Kita masuk ke sana dan dengan seniman-seniman di sana. Kita masuk ke sana memberi pelajaran yaitu tentang semapa. Kemudian kita juga bermain dengan tokoh-tokoh DPR, misalnya kan tokoh-tokoh mereka kan punya uang, jadi ada pokir. Kalau dulu aspirasi, sekarang pokir. Pokok-pokok pikiran pokir mereka membawa ke ini. Jadi kemarin berhasil dari Dinas Pendidikan dan Pariwisata Aceh membuat sebuah festival hikayat dan semapa. During dan luring, langsung dan kirim video, sehingga anak yang mendidik di sekolah SD 12 di Merdu, dia mendapat juara 1. Masih mungkin bisa dilihat di YouTube, dah ribuan orang menonton. Jadi dia juara 1. Saya menjadi juri kan. Memang layak. Dan mereka buat seperti Intel Into biasa. Jadi sampai anak-anak sampai ada 20 orang. Sana 10, sini 10, bawa idang, bawa ranum. Itu anak-anak. Inilah yang menjadi edukasi pada orang semua. Jadi dari kecil mereka tuh udah mulai kenal budaya dan adat kita seperti apa ya gitu. Benar-benar dibikin situasinya seperti keadaan yang sebenarnya ya, Cek Media saat itu ya. Jadi kita ini salah satu menggerakkan ini orang-orang misalnya dinas, sehingga Bapak Kadis Pariwisata, Bapak Almuniza tertarik sampai bilang ini tahun depan kita buat lagi ya. Jadi inilah karena sudah melihat. Benar. Nah itu kan tadi ada juara-juaranya tuh, juara-juara. Itu pernah nggak Cek Media ngajak yang juara itu tadi untuk ikut sama Cek Media, ikut bersyair? Udah. Di acara-acara yang lain gitu. Ya udah, kemarin udah. Ini tentang pantun kan. Ada juga yang tentang berhikayat. Ada juga. Karena sekarang anak didik kita semuanya anak muda. Kenapa? Kenapa anak muda? Kita kadang-kadang ini siapa yang mesan? Orang mesan bilang, cek itu yang muda-muda itu ada ya. Jadi lebih fokus ke generasi. Iya benar. Itu biasanya kalau teman-teman di Sanggar itu butuh waktu berapa lama sih, Cek, untuk bisa akhirnya tampil gitu, dilepas nih sama Cek Media untuk tampil? Kalau sekarang saya rasa nggak lama. Kemudian yang kemarin kan yang juara 1 juga anak didik dari anak didik kita Merdu kan, PD Jaya. Yang juara 2 kita SMA Lampu Nerut kan, juara 2 mereka. Sudah bisa turun juga ke lapangan. Iya benar. Merinding loh ini. Maksudnya mereka masih muda-muda. Tapi bisa sekeren itu ya. Mungkin nanti kalau bisa duduk bisa buka di YouTube saya, buka aja Semapa Aceh. Apa tuh nama YouTube-nya apa? Kalau gini aja, mungkin kalau kita Semapa Aceh itu udah keluar semua. Semapa Aceh. Jadi kalau mau lihat salah satu karyanya gitu ya, bisa langsung banyak terlihat anak-anak muda itu anak didik kita semua. Walaupun tidak langsung. Jadi Iluk Semawe ada beberapa grup termasuk The Pingkom kan. Jadi mereka udah
berguru sama kita, tapi melalui YouTube. Ah, Oke, jadi oke. waktu kita bertemu, kita menjadi narasumber acara semapa di sana, mereka Bilang gitu ya. bilang, Cik, kami memang guru sama Cik, karena kami spirit untuk mempertahankan seni ini, kami cuma hafal di YouTube. Wow. Jadi minta izin. Hmm, Inilah tajamnya medsos ini. iya benar, benar. Jadi ada anak-anak generasi yang ingin terjun ke sana, gurunya di mana? Mungkin bisa lihat di Di YouTube. YouTube. Nggak harus lagi Ke- nyari ya. ke tempatnya ya, datangin ke tempatnya. Tapi sekarang memang udah ada media yang namanya YouTube, yang kayaknya semua orang belajar sekarang dari YouTube ya, Cik, ya. Ya. Benar ya. Jadi ya bisa dibilang memang tajam gitu, tapi ini yang justru manfaatnya juga dapat gitu ya. Kemudian kita buat YouTube kan, di sana juga kan ada beberapa hal. Jadi ada yang kadang-kadang terpeleset, enggak yang sebenarnya, tapi kita yang sebenarnya. Misalnya semapa di mana harus di itu. Tapi YouTube bukan semua juga boleh kan. Kita ada juga yang hoax kan. Iya, iya benar. Misalnya tulis tentang titel, jadi judulnya kalau buat di cover kita nggak macam-macam. Kadang-kadang orang juga buat macam-macam, viral, dia belum viral tapi udah Iya, tulis viral iya kan. benar benar. Jadi C Media untuk apa ya, melakukan ini semua nih, jadi upload di YouTube, di ini di itu tuh semua C Media tuh belajar juga tuh tadinya Iya, gitu ya, belajar. untuk bisa ikut dengan perkembangan teknologi ini Iya, gitu ya, C. harus belajar. Kalau nggak belajar kan nggak, apalagi aturan-aturan misalnya YouTube, aturan YouTube dari bulan ke bulan ada perubahan. Oke. Jadi kita juga sudah terdaftar di YouTube. Memang akun kita memang akun nggak bisa dikotak-katik oleh orang lain. Juga kita akun saya udah kerjasama dengan collab Asia. Jadi kita hanya upload, tapi yang mengelola mereka mengelola cara promosinya. Oke, berarti kalau akun YouTube-nya udah jalan banget kayak gini tuh berarti udah menghasilkan juga nih. Iya. C Media. Wow. Hasil, ya. Sudah menghasilkan ya berarti ya. Oke, dengan konten-konten budaya ini ya. Ya. Oke. Ya kita dapat, misalnya kadang-kadang kalau naik dolar, karena kita yang sedih itulah. Yang sedih konten kita YouTube orang misalnya Aceh, Indonesia kan. Iya. Tapi pajaknya ke Amerika. Ini yang sedih. Jadi sebenarnya bukan kita ya, negara aja loh kewalahan tentang ini kan. Iya, Padahal iya, ini kan iya. masuk uang untuk negara. Tapi negara juga nggak bisa buat Iya, apa-apa. benar. Tapi ini takjub loh, karena kan sebagai anak muda biasanya tuh memang kita kan agak kurang pengetahuan tentang budaya ya, C Media, yang nggak bisa dipungkiri gitu. Ada beberapa memang yang memang masih sangat peka gitu dengan budaya. Ada beberapa yang udah nggak mau gitu, rasanya kalau pakai atribut budaya kayaknya kuno gitu rasanya ya. Tapi kan dengan adanya konten-konten kayak sekarang gitu di berbagai media sosial, akhirnya kan anak-anak muda mulai kenal gitu ya, mulai nggak malu nih C Media untuk pakai atribut budaya gitu ya. Ya, sebenarnya ini ada pemahaman gengsi ya. Sebenarnya jangan. Jadi kita harus fokus. Iya. Kan banyak anak muda sekarang jadi penyanyi, Ya. jadi tapi hanya menyanyi. Iya. Nggak tahu dia sebenarnya bisa dijual. Yang menjual bisa dia sendiri. Iya. Tapi inilah kita harus punya wawasan luas, harus punya pendidikan, harus mengikuti berbagai macam, termasuk saya udah beberapa kali sampai ke Jakarta mengikuti marketing digital. Bagaimana kita masuk ke sini, bagaimana menjual kita sebagai tokoh. Ini yang penting. Nah, itu yang penting kata C Media ya. Jadi jangan malu, jangan gengsi juga. Sebagai motivasi juga kita mau nanya, Cek, jadi paling besar itu pendapatan dari YouTube berapa sih, Cek? Kita nggak besar seperti orang lain karena kita konten-konten tradisi. Karena kalau juta ya, misalnya satu bulan ada penonton 1 juta kan, itu ya lumayan. Tapi kita misalnya 1 bulan 2 juta, misalnya ada
akun 5 buah akun misalnya yang masuk uang atau 3 Iya. akun, kan lumayan juga. Bukan lumayan lagi, udah besar itu ya. Duh, gimana nih, apa Tika bikin YouTube juga nih ya gitu ya. Jadi merangkul juga Media nih ya untuk akun budaya ya, Ya. untuk konten budaya ya. Jadi kita mengikuti Zaman ya. zaman. Jadi kenapa akun kita dikelola oleh Collab? Karena kan banyak juga orang tanya kan. Iya. Jadi kita mengikuti, kita buat Instagram, ada pokoknya semuanya ada. Jadi mereka suruh kepada yang punya akun dan mempromosikan tokoh seperti saya verifikasi artis. Walaupun kita bukan artis, Iya. tapi di situ kan kalau misalnya tokoh publik apa saja itu udah kita artis Iya, ya. iya. Kita verifikasi artis, salah satu aturannya harus ada Instagram, Iya, benar. Twitter. Untuk bisa centang biru itu Ah, ya. ya, jadi sehingga kita lewat, lewat Hmm. makanya kita diajaklah kerjasama. Jadi dengan kerjasama dengan Collab, jadi kita untungnya beda dengan Indonesia. Kalau dengan Indonesia sensor kan, mereka sampai 1,5 juta baru bisa ambil. Iya. Kalau di sana 100 langsung masuk ke paper. Nanti baru ke Permata Bank. Oh, luar biasa nih Media nih, udah expert banget nih ya di bagian medsos ya. Ya. Oke, jadi nggak salah kita undang di dapur medsos ya. Tapi kan ini kan ngomongin soal budaya ini kan memang sebenarnya nggak ada habisnya, karena Ya. budaya ini kan memang udah dari lama banget dulu juga udah ada gitu, turun temurun gitu. Kalau menurut Media sebenarnya budaya kita saat ini tuh masih sama seperti yang Ya. dulu atau sebenarnya udah banyak yang terkikis? Ya kalau kita lihat memang banyak yang terkikis. Mungkin ini dari pengaruh pertama sekali kan ideologi negara kita bahkan daerah kita seperti tadi nggak ditanam. Iya. Misalnya ada budaya pesiju. Nah, Dulu waktu muda saya ada teman saya kuliah di Universitas Syah Kuala USK. Dia masa dia waktu wisuda, sebelum wisuda ada pesijuknya. Jadi saya merasakan sekarang nggak ada lagi. Nah, itu edukasi kan. Jadi menjadi pelajaran bahwa budaya masih hidup di kampus. Nah, ini sekarang nggak ada lagi. Disitulah terkikis. Kemudian ini ada radio, ada TV kan. Kenapa kalau kita lihat TV nasional di sana kan banyak TV swasta, tapi mereka masuk wayang, masuk teater lama, lenong, karena di dalam itu ada tokoh-tokoh seniman, ya. tokoh-tokoh budaya. Mungkin kalau misalnya ini dengan adanya kami ini kan TVRI Aceh ini udah masuk juga. Inilah yang penting. Juga pemerintah harus mendukung, harus fokus. Kalau enggak ya terus terkikis. Iya, terkikis terus ya gitu. Apalagi sekarang nggak usah kan yang aneh-aneh gitu ya. Kayaknya bahasa Aceh aja itu sudah mulai jarang digunakan ya. Iya. Untuk anak-anak muda juga ini biasanya. Sedangkan bahasa daerah lain tuh mereka udah nggak bisa lagi juga gitu. Nah, kayak mana tuh? Gimana Media melihat ini? Karena kayaknya anak-anak Aceh sekarang itu lebih pintar bahasa Korea, Ya. daripada bahasa Aceh. Ini tanggung jawab daripada pemerintah juga. Ini mungkin seperti tadi kalau saya mengikuti medsos ini kan kita harus ikuti bagaimana. Juga pemerintah ini harus bukan saja bahasa Aceh, bahasa Indonesia juga ini terkikis dengan banyak. Coba lihat sekarang, kamu keliling Aceh aja, bukan Indonesia kan, semuanya tulis toilet. Ya. Enggak ada yang menulis misalnya kakus, WC atau berbagai toilet. Itu kan mempromosi bahasa orang. Nah, jadi kalau negara-negara lain tidak, misalnya ada produk luar. Misalnya Malaysia, kalau ada produk luar mereka harus ada aturan daerah menulis dengan bahasa Malaysia. Oke. Kalau di Aceh kan, di Aceh bahkan Indonesia nggak ada produk luar ya bahasa luar. Ya, misalnya kalau bahasa kita
nggak dipublis. Ini juga terkikis. Nah, ini tanggung jawab sebenarnya kita dan pemerintah. Nah, ini bukan saja bahasa Aceh, bahasa Indonesia aja udah kita baru 77 tahun merdeka kan. Bahasa udah mulai terkikis. Nah, ini siapa yang salah? Iya, bener. Siapa yang mau disalahin ini ya? Tapi ya memang kayak gitu, mungkin karena seiring berjalannya waktu gitu ya, dengan apa sih yang ditonton juga saat ini terpapar lah ya, Cek ya, mungkin banyak gitu ya. Dan sebenarnya Cek, Tika tuh penasaran ya, kalau sebenarnya ada nantinya orang yang pengen gabung di sanggarnya Cek Media gitu ya, sebenarnya dia tuh seneng pantun misalnya, seneng hikayat gitu, tapi nggak bisa bahasa Aceh, gimana tuh Cek? Bisa nggak? Bisa. Boleh. Boleh. Karena maaf ya, kita bukan misalnya bukan sok ini kan. Saya lebih mengajarkan kepada anak-anak ini berpantun dengan bahasa Indonesia. Karena banyak juga, misalnya kemarin ada acara di Amel kan, di Amel. Yang punya hajatan dari pihak perempuan orang kita Aceh. Jadi pihak laki dari Jakarta kan, dari Bandung. Dia pesan, Cek ini aduh ada bahasa Indonesia ya. Oke. Bener. Karena kadang-kadang Cek kita nih yang denger, aduh tadi dibilang apa ya, kadang-kadang ada yang nggak ngerti tuh Cek ya, gitu. Sedangkan pengen menikmati pantun itu sendiri gitu. Inilah cara kita mengolah. Karena kalau bahasa seni bukan pada bahasa. Seni baik pun lagu, tutur itu bukan pada bahasa. Mereka lebih melihat kepada penampilan dan bagaimana bahasa tubuh kan. Tapi kalau seni, tari itu kan nggak ada masalah. Tapi kalau tutur ini ada juga sedikit masalah. Karena dia menutur dengan bahasa sendiri. Dia orang bingung kan. Jadi kita bisa menjelaskan. Setelah dengan bahasa Aceh, kita juga menjelaskan menyelip dengan bahasa. Jadi inilah cara-cara yang penting. Menarik sekali ini ya. Nah Cek, kalau bisa dibilang nantinya ini ketika Cek Media ini berjalan dengan kegiatan ya musyair dan lain-lain gitu di acara-acara pesta pernikahan gitu ya, ada nggak sih Cek itu pengalaman atau juga cerita yang menarik, yang lucu mungkin, atau yang aduh nih kayaknya nih nggak bisa dilupain gitu dalam selama Cek Media menjalani ini? Banyak. Ceritain sama kita Cek. Yang lucu-lucu itu banyak juga, yang pahit kan. Yang banyak. Ini yang menjadi catatan bagi kami semua, misalnya tentang durasi. Antar Intak Lintu kan, apply lagi kita kan janjinya nggak tepat. Itu jadi, di jam-jamnya jam hampir zuhur udah masuk mereka. Tadi udah dipesan ini harus ini. Kemudian pesan lagi ini jangan panjang. Itu sebuah masalah. Iya benar. Karena udah persiapan juga ya Cek ya. Kemudian ada yang menjadi ini sebuah ini yang teringat dari awal sampai sekarang kan. Waktu Roger sama Cut Meriska, kami yang semapa di Medan kan. Di Medan. Jadi ada yang menyuruh, Cik, nanti sama lintunya Roger tolong suruh baca bismillah. Jadi kita udah masuk karena acaranya memang acara tidak bisa diliput oleh orang lain, hanya TV mereka. Jadi karena kami pakai band, ini sama siapa tanya. Nanti kalau kita suruh coba ucap bismillah, kadang dia nggak bisa. Itu sampai tertekan, tapi saya serahkan karena ada orang bilang nggak apa, Roger udah ngaji. Ya, kan? Nah jadi kan kalau kita tahu waktu itu Roger dan juga Cut Meriska itu kan salah satu dua artis yang memang salah satu berasal dari Aceh gitu, makanya ada adat musyair di sana ya, bawa pantun ya, waktu acara pesta pernikahannya ya. Memang itulah sebuah kesan, tapi ternyata bisa. Karena Roger saat itu mungkin sudah mualaf ya. Bisa. Kalau nggak percaya, coba ini saya suruh baca bismillah langsung sampai diberitakan Bismillahirrahmanirrahim.
Ya baru Lega ya tenang. aja. Kalau nggak bisa kan malu. Iya benar Karena benar. orang-orang Aceh ini menyuruh Iya benar. panitianya. Iya iya iya. Ini jangan lupa ya, jangan lupa ya. Mm-mm. Kemudian disuruh dengan salawat lagi. Nah, walaupun durasinya pendek, tapi kita menjadi sebuah kesan. Iya iya benar. Kemudian ada lagi yang di Aceh Jaya orang Sulawesi, ya kan? Sampai dari Sulawesi memesan ada ini bahasa kami, ya coba kan kayaknya nggak bisa kan? Iya benar Nggak benar. bisa. Tapi karena kita cepat, kita menjelaskan. Oke. Menjelaskan sama bapak-bapak. Ini kalau ke sini kita ditanya tadi tentang ini. Jadi kita menjawab, Pak. Jadi mungkin kami nggak bisa menjawab dengan bahasa bapak, tapi dengan bahasa Indonesia. Oh ya. Itu juga tantangan karena yang dibilang di lapangan. Oke, baru ya. Jadi baru. nggak ada briefing sebelumnya Enggak. ya, Cek. Oke. Dia lihat itu siapa yang mau bantu itu. Oh Pak sini. Kan bingung kita. Iya, Sedang iya. mengatur ini ada pesan sponsor lagi. Iya, pesan sponsor ini yang kadang-kadang lebih banyak dari Diajar lagi. Ini bahasa kami gini ya. Sikit aja gini ya. Kapan kita hafal? Iya benar. Itu ya salah satu suka dukanya Iya, ya, iya. Cek Mida. Tapi itu jadi pengalaman yang nggak bisa dilupain dong Iya, ya, Cek iya. ya. Oke, karena memang nggak semua pengantin itu Iya. kan dari daerah yang sama ya, seperti yang kita bahas tadi gitu ya. Iya. Kalau dari daerah-daerah lain itu yang jadi tantangan tersendiri. Kemudian ada juga yang di daerah barat selatan itu kan ada bersyair malam. Oke, Bersyair. iya. Kalau iya. hari mereka ada mandi pucuk, menung pucuk. Di malam bersyair. Ada syair-syairnya. Kemudian kami bawa lagu-lagu ini kan. Ada juga yang pingsan darah barunya. Kenapa tuh, Cek? Karena ada mantan kan. Jadi dia paksa dengan ini kan. Iya. Jadi mantannya datang. Oh, iya. Jadi kami syair. Jadi bilang orang, Cek, jangan itu lagi. Kenapa? Itu udah nangis. Oh, kayak gitu. Oke, jadi gimana tuh saat itu gimana, Cek? Berhenti? Berhenti kita. Berhenti. Oh, wow. Banyak banget ya. Tapi nggak marah, cuma dia bilang, coba jangan bilang itu lagi lagu itu. Karena nggak sanggup. Nggak sanggup. Darah barunya. Itu dia pengalaman. Pengalaman ya, Cek. Jadi banyak sebenarnya pengalaman-pengalaman yang kayak gitu yang Ya. memang nggak bisa dilupakan. Dan itu kan biasanya terjadi tiba-tiba gitu Tiba-tiba. ya. Tidak ada briefing sebelumnya. Itu memang Karena itu bukan saja pada nyanyian, juga pada MC biasanya gitu juga. MC pada mengulas bahasanya kan. Ini pada hari ini saya ingatkan kepada Adinda misalnya Rina kan. Kita jangan ingat lagi masa-masa SMA. Itu juga kena. Apalagi dengan syair. Iya benar. Syair kan biasanya lebih menyentuh ya, lebih menyentuh. Nah, C Media ini untuk syair-syair yang dibuat ya selama ini, baik itu hikayat maupun pantun. Nah, itu semuanya memang berdasarkan pemikiran sendiri, berdasarkan pengalaman lingkungan alam sekitar, atau sebenarnya memang C Media ini mengamati setiap hal sampai bisa bikin syair. Ya gini, kalau konten kita lebih kepada keadaan. Kalau konten misalnya ini saya mau buat konten tentang misalnya pemilu. Ini kan ini. Kemudian ada tentang Hari Pemuda kemarin. Kita buat konten tentang anak muda, narkoba, itu kalau konten. Tapi kalau syair-syair yang kita karena ada perubahan itu mungkin menurut pemikiran kita. Ini apa yang harus kita angkat sekarang? Ini misalnya medsos, tolong anak-anak generasi medsos ini kita jangan anggap ini adalah ladang dosa, bukan, ini tergantung pada diri pribadi. Itu kita buat. Kemudian ada juga yang pesan, misalnya kami kemarin ada ikut dengan P4GN kan, tentang bahayanya narkoba dengan orang Jakarta di sekolah. Kita buat konten-konten, memang disuruh tuh buat konten-konten yang tentang anti narkoba dan bagaimana anak-anak generasi menjauhi narkoba khususnya di sekolah. Kita buat juga konten-konten, kita upload di YouTube, kita
kita ke Oke. sekolah. Gitu. Jadi sebenarnya melibatkan anak-anak yang ada di sekolah itu Ya, juga termasuk penting. penting ya. Ya. Nah, tapi kan kita sebenarnya di Aceh ini banyak nih event-event yang apa ya, mengangkat budaya kita sendiri. Salah satunya mungkin event di PKA Aceh ya. Itu menurut Cek Media sendiri berpengaruh nggak terhadap perkembangan budaya Aceh, atau sebenarnya itu cuma sebatas di event itu aja, terus ketika PKA-nya berakhir ya udah. Ya, kalau menurut saya ya memang gitu, nggak begitu berpengaruh, apalagi 4 tahun sekali, 4 tahun sekali, karena tidak ada tindak lanjut. Ya, misalnya kan dulu ada perkembangan, misalnya PKA Pekan Kebudayaan Aceh menjadi edukasi kepada regenerasi kan. Tetapi setelah itu nggak ada kenapa. Yang ditampilkan di PKA di kabupaten kota itu nggak ada lagi waktu pulang. Kemudian orang-orang yang menang, orang-orang yang menjadi juara, mereka nggak dipakai. Ya udah membawa nama baik sebuah kabupatennya, Ya udah udah selesai di situ. selesai. Sebenarnya itu kan ada Taman Sultanah Sofiyatuddin. Iya, iya. Itu kan ada betapa banyak rumah kabupaten kota. Iya. Sebenarnya itu pusat informasi budaya Aceh. Jadi anggota DPRK di seluruh kabupaten kota dan DPRA harus membuat sebuah kanun, ada anggaran. Jadi rumah itu menjadi rumah misalnya Kota Banda Aceh, Aceh Besar, Takengon. Iya, Aceh Barat. Orang mau ke Takengon ke sana dulu, informasi kopi, informasi budaya di sana, sebenarnya gitu. Baru ada tindak lanjut yaitu tentang PKA, Pekan Iya, Kebudayaan. Ini iya, nggak ada. iya. Ini hampir PKA baru orang bersih-bersih sana. Jadi di sana rumah adatnya tuh lebih ke apa ya? Pajangan juga Ya, ya. panjangan. Oke. Itu. Oke. Jadi kalau C Media sendiri memang sudah tampil di PKA itu dari PKA pertama. Enggak, pertama kita kan belum. Pertama kan kita mungkin masih kecil ya. Rasanya kita baru, kalau nggak salah saya PKA 3 kalau nggak salah itu udah. Udah mulai ya. Mulai bawa dengan rombongan kami di Kigeleng gitu ya. Zikir masih muda kita. Iya. Kemudian sampai ke PKA kemarin 7 ya. Nah, ini masih menurut daerah. Bahkan kita di PKA udah mendapat ini, kalau nggak salah PKA berapa kemarin, saya udah mendapat anugerah ya. Oke, apa Anugerah tuh? budaya dari PKA nih. Wow, itu di PKA yang kemarin, Cek. Kemarin PKA 7 ya. 8 apa? Iya, Bukan, di yang terakhir. belum yang terakhir. Oh, oke, luar biasa. Jadi memang apa ya? Sebenarnya atribut budaya ini kalau mau dilestarikan itu Iya. memang bisa benar-benar menjadi sesuatu yang baik gitu ya untuk kita sendiri gitu. Nah, C Media ini ke depan akan merekrut lagi regenerasi baru atau memang mau fokus dengan teman-teman yang udah ada di Sanggar? Kita tidak begitu seperti sekolah misalnya ada tahun ajaran baru, kita enggak. Setiap waktu kalau ada anak generasi masuk dan mendidik, kita tetap kita didik, itu aja. Kalau untuk syaratnya apa nih, Cek? Mau Nggak ada. gabung di Sanggar? Enggak ada syaratnya. Syarat yang pertama dia yakin dulu, yakin. Kamu yakin ini enggak ada uang. Oke. Tapi kamu akan menghasilkan uang nanti. Kayak gitu ya. Jadi jangan kalau mau gabung jangan pikir uangnya dulu Iya. ya, Cek ya, Nah. gitu. Yakin dulu, mau dulu gitu ya, usaha baru jalan gitu. Karena banyak anak-anak muda kan dia udah bisa niup surune, bisa pukul rapai, Iya, iya. bisa berpantun. Dia udah masuk Aman uang. deh ya, Cek ya. Udah aman deh, jalan aja sendiri ya. Tapi C Media kita penasaran juga sebenarnya C Media ini gurunya siapa sih? Ya. Guru ya termasuk Syehri dulu, Syehri Kurunaya, Tungku Adenan tuh guru. Oh, nah kalau mungkin teman-teman ingat Tengku Adenan PM Toh ya, itu juga legendnya Aceh nih ya untuk budaya gitu. Nah itu juga salah satu guru dari C Media. Ya, karena
orang-orang seni dulu kan orang jualan. Jadi Tengku Adenan pernah jualan obat. Jadi maka saya bisa tuh jualan obat. Oke. Kenapa bisa? Karena saya kepingin dulu ingin bisa improve tentang hikayat. Jadi kata guru saya Syehri, ini nggak ada di sekolah. Kalau kamu mau belajar ikut kami. Oke. Kita terpaksa ikut. Mereka sambil jual hikayat, sambil jual obat untuk mencari nafkah. Jadi itu yang diserap juga dari mereka. Jadi malam-malam mengarang. Tapi kalau Tengku Adenan nggak buat hikayat dia, cuma dia hanya menutur sampai kepada penampilan. Oke, jadi apa yang paling banyak diserap dari Tengku Adnan Ya, untuk Cek Media? kalau Tengku Adenan saya fokus. Tengku Adenan pernah tidur di rumah saya dulu kan. Kemudian ke barat selatan. Kemudian saya karena dia kawin kan di Trenggading. Dia lebih fokus kepada hikayat, istilahnya kalau bahasa itu peh bantai. Jadi pukul bantal. Iya. Makanya ada wasiat dari dia, roh daripada hikayat Aceh itu Dang Deria atau PM Toh atau ini hanya pedang dan bantal. Itu rohnya. Kalau nggak ada pedang, nggak ada bantal itu bukan hikayat itu. Hikayat itu. Makanya harus buat. Kemudian aksi-aksi sore lain kan menurut keadaan. Karena dulu cuma nggak ada pakai ini, sekarang ada topeng, ada pakai senjata. Dulu hanya pedang jadi senjata. Cuma bunyi aja dulu. Kalau sekarang masih ada tuh, Cek, bantal dan juga masih. Saya juga ada upload di YouTube juga dengan gaya gitu, tapi dengan cerita yang lain. Misalnya ada cerita Plano kan. Kemudian cerita tentang bagaimana orang ini, tentang bantuan, ada di YouTube saya. Berarti hikayat yang ini ciri khasnya tuh bantal dan pedang. Kalau di sana ada suling dan rapai. Ada filosofinya nggak, Cek Media? Kenapa bantal dan juga pedang? Mungkin ini filosofinya, ini alat musik. Musik karena kan kalau kita melihat memang sesuai dengan irama. Irama habis tu bantalnya. Jadi mengiringi. Jadi kalau istilahnya menyemangatkan. Di selain orang lain kan, tapi ada semangat daripada pemain ini di gaya tubuhnya. Seperti itu ya. Dan sekarang masih ada juga daerah barat selatan, ada beberapa orang lagi yang masih bisa itu. Oke, masih bisa ya ternyata. Itu tuh kan memang udah lama sekali dan ternyata alhamdulillah sesuai pesan dari Tengku Adnan PM Toh ya, untuk tidak meninggalkan itu ya. Oke. Nah, ini apa ya, bisa dibilang banyak sekali versi ya sekarang ya, Cek Media ya. Ada juga, nah kayak tadi kita juga sempat bahas tuh, ada anak-anak muda yang upload hikayat mereka tuh berpantun atau juga mencair itu di TikTok ya, Cek Media ya gitu. Nah itu yang mereka upload, Cek Media kan lihat nih, yang mereka upload itu versinya samakah dengan yang sebenarnya yang Cek Media lakukan, atau sebenarnya mereka bikin versi baru tuh, versi lain? Enggak, ini mungkin ada ciri khas masing-masing ya. Di sana ada ciri khas, misalnya Cahi Rapai Geleng, Cahi Rapai Geleng. Mereka ciri khas itu, tapi jalurnya sama, bersyair dan bersyair spontan. Istilah bahasa Aceh mengkun-kun. Jadi ada syekh-syekh yang muda-muda di sana. Juga saya sering juga itu live langsung. Live di TikTok. Malam-malam kami udah live di TikTok. Wow, nonton tuh ya live-nya Cek Media di TikTok ya. Tapi kita nggak, kadang-kadang karena itu kan menggunakan paket kan, kemudian wifi. Jadi kadang-kadang kami WA dulu, bagaimana malam ini kita live.
juga ada yang Kode-kodean. kami orang tua ada beberapa orang tua ada juga apa Gense itu kan. Nah, karena apa Gense itu selain dia komedian Aceh Mencago, dia memang dulu punya radio tapi dia spirit sekali tentang menulis. Oke. Sastra. Jadi ada juga syekh-syekh yang lain. Jadi kami support anak-anak muda. Kayak gitu. Jadi memang tidak ditinggalkan lah Ya. ya gitu ya. Oke, seru banget. Nah, terakhir nih Cek Media, mau dong denger Cek Media bersyair. Ya, Nah, boleh. tentang anak muda yang melek medsos. Ya. Ya, ini tentunya untuk bisa melestarikan budaya juga. Silahkan Ya. Cek Media. Alhamdulillah cukup dan beres uronyo pokes luar biasa. Bak dapur Meksos mohon beres nyo adan Aceh perleda bina generasi yang nadi Aceh gata butange cinta budaya nyawa ada drobek pueh budaya Aceh ciri khas bangsa. Ya. Luar biasa, terima kasih banyak Cek Media sudah Ya. hadir di Dapur Medsos. Ya. Ya, mudah-mudahan memang semua cerita kita tadi benar-benar bisa menginspirasi untuk teman-teman di rumah. Akhirnya Tika dan Maman harus segera pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.